Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Hari ini sangat exciting, nggak terasa kita sudah sampai di final session atau sesi terakhir dari rangkaian webinar dekat dengar kata Alkitab. Wow, saya merasa sangat bersuka cita dan hari ini sangat spesial. Saya juga berdoa Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih tetap aman dalam perlindungan Tuhan sekalipun pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi masih terus terjadi di negeri kita. Mari berdoa sama-sama supaya Tuhan segera menolong bangsa ini dan memulihkan negeri ini. Nah, tanpa berlama-lama Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu di sesi terakhir ini narasumber kita, ada pemantik dan ada pemateri tentunya. Yang pertama saya akan memperkenalkan lebih dahulu pemateri kita. Beliau adalah Pak Amos Hosea MTH. Beliau memiliki latar belakang penginjilan S1 di STT Injili Indonesia, S2 di Pentecostal Theological Seminary PTS, dan di STT Bethel Indonesia. Status pengajar di STTBI sendiri adalah dosen tetap sejak 1994. Dia membidangi pengajaran Church Grow and Missiology, pertumbuhan gereja dan misiologi. Beliau juga aktif di beberapa organisasi-organisasi lain seperti menjadi pembina Yayasan Bethel Tegal sejak tahun 2004 dan Gembala Jemaat GBI Ebenezer sejak 2014. Pemantik kita hari ini bernama Pak Rian Adam, STH, MM, CPM, CTNNLP, dan CPLP. Beliau adalah alumni STTBI Teologi angkatan tahun 2010. Beliau selain melayani di gereja lokal, Pak Rian adalah founder dari organisasi Relevant Center, the Center of Development to Build a Generation of Stars in the Marketplace and Respect by People. Selama pandemi COVID-19 yang menjangkit asrama seminari Bethel, juga Karian dan timnya banyak menolong asrama seminari Bethel. Oleh sebab itu, Karian sekali lagi kami say thanks, terima kasih banyak untuk bantuan dari Karian dalam hal ini. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan alur dari acara kita pada hari ini. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah susunan acara atau rundown acara kita. Yang pertama, pembicara akan menyampaikan materi selama 50 menit. Lalu setelah pembicara selesai, di sini nanti akan ada ruang untuk Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkan pertanyaan lewat chat. Lalu akan ada diskusi yaitu pemantik akan menanggapi atau akan berdiskusi dengan pembicara selama 15 menit. Setelah itu pertanyaan yang sudah dikumpulkan tadi setelah materi selesai menyampaikan materinya akan dijawab selama 15 menit. Para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya di sini. Lalu yang terakhir nanti akan ada closing statement dari pembicara dan pemantik. Nanti di terakhir juga akan ada tambahan mengenai survei yang akan dijelaskan pada akhir acara. Maka dari itu mohon hari ini untuk tetap sedia sampai akhir acara. Nah, saya akan juga menjelaskan prosedur dari Q&A. Demi kelancaran sesi tanya jawab, maka diharapkan peserta dapat mengikuti prosedur tanya jawab, yaitu yang pertama, sesi Q&A akan berlangsung selama 15 menit. Yang kedua, pertanyaan sudah dapat dikirim dari setelah pembicara selesai memaparkan materi sampai waktu diskusi pemantik berakhir. Pertanyaan dikirim via chat kepada co-host bernama Q&A sesi 8. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara penjelasan mengenai acara kita hari ini. Sekali lagi saya Patrick Tobing menyambut Bapak Ibu Saudara, selamat datang dan selamat bergabung di sesi final atau sesi terakhir dari webinar dekat ini ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti sampai akhir acara dan mengikutinya dengan antusias. Sebelum itu, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Siapkan diri Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah sertai kami sampai di sesi terakhir. Dari sesi 1 sampai sesi 8 kami lihat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Tuhan sudah banyak bicara pada kami lewat Alkitab, lewat Tuhan sendiri. Tuhan, hari ini kami berdoa, Tuhan singkapkan lagi pemahaman yang baru. Tuhan urapi Pak Amos Hosea, Tuhan urapi Pak Rian Adam yang akan menyampaikan materi hari ini, ya Tuhan, yang akan memantik diskusi, bahkan semua sampai tanya jawab, sampai acara ini berakhir. Tuhan yang sertai dari awal sampai akhir. Kami juga berdoa Tuhan kalau bangsa kami masih mengalami pandemi COVID-19, masih menghadapi pandemi ini ya Tuhan, bahkan menyebabkan krisis ekonomi. Kami berdoa wabah virus corona, krisis ekonomi segera berlalu atas bangsa ini ya Tuhan. Dan kami berdoa
biar kerajaan-Mu yang datang, kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Hari ini kami akan dengar kabar baik di tengah pandemi, Tuhan yang berbicara pada setiap kami, urapi semua yang berbicara hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus, kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara semua yang siap dengarkan materi hari ini, sama-sama katakan, amin. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan mempersilahkan Pak Amos Hosea untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Amos Hosea, dipersilahkan. Pak Amos, boleh mute-nya? Oke. Iya. Shalom Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatan menyampaikan di sesi terakhir. Biasanya sesi terakhir ini ada tantangan, ada altar call, ya, ada tumbang-tumbang, dan kolekte sampai 3-4 kali ya. Jadi habis-habisan kita akan selesaikan sekitar jam 10 malam. Ini sesi terakhir kita mesti menghapuskan, menghajar terus yang namanya virus corona ya. Oke, baik, terima kasih. Saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kabar baik di masa pandemi COVID-19. Saya akan mulai dulu. Oke, slide bisa ditayangkan. Ini dia. Mohon maaf kalau nanti saya mesti skip beberapa bagian yang sepertinya saya mesti loncat-loncat. Oke, baik. Next. Ini akibat COVID-19 yang kita temukan Indonesia mengalami sebuah dampak ekonomi yang jauh luar biasa dibanding dengan krisis moneter 98. Kenapa? Karena 98 Indonesia doang yang mengalami krisis, tapi sekarang seluruh dunia mengalami krisis. Beberapa hari yang lalu kita baca berita Singapura mengalami krisis yang luar biasa. Jepang mengalami PHK besar-besaran yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, itu banyak negara dunia mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan Kementerian Tenaga Kerja next mengatakan bahwa 13,9% perusahaan-perusahaan di Jakarta mengurangi karyawannya. Jadi banyak yang dirumahkan. Kami akhir-akhir ini dalam tim pelayanan di gereja sering mendoakan jemaat yang mengatakan sudah terjadi pemutusan hubungan kerja, ada yang nggak dikasih pesangon, ada yang begitu aja ya. Jadi sekarang kita mengalami satu krisis yang luar biasa. Kemenaker mencatat next 96% perusahaan terkena dampak pandemi corona. Dan hanya 1%, bayangkan hanya 1% saja yang mengaku pendapatannya meningkat selama pandemi. Dan perusahaan penerbangan besar seperti kayak Lion Air ini sebenarnya pesan 200 pesawat. Ya, satu buat SCTBI, cuma kita tolak ya. Nanti parkirnya di mana. Ya, Lion Air Group itu sudah memangkas 2.600 karyawan. Dan yang menarik lagi, Ibu Susi punya perusahaan yang namanya Susi Air. Susi Air itu sebenarnya sudah dinyatakan pilot. Dan Ibu Susi Pujiastuti yang dikenal sebagai menteri yang suka menenggelamkan kapal, dia mengatakan ini menakutkan. Padahal kapal-kapal asing paling takut sama Susi Pujianti, tapi Ibu Susi takut sama virus corona. Kenapa? Karena perusahaannya sudah benar-benar kolaps. Luar biasa yang namanya dampak dari virus corona ini. Bukan hanya soal masalah kesehatan, tapi dampak ekonominya yang luar biasa. Nah, saya menemukan wabah COVID-19 ini menyebabkan orang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi sekarang ada banyak orang mengalami yang namanya gangguan kejiwaan. Yang buat saya kaget adalah saudara, yang namanya pemasok narkoba itu malah demand-nya tinggi. Kemarin kita mendapat berita ada 3 pilot pakai narkoba. Bayangkan, ya pilot kalau pakai narkoba, kita mau pergi ke Surabaya, tiba-tiba kita mendaratnya di Beijing. Ya, kenapa? Karena kalau pakai narkoba teler dia. Luar biasa, saudara, tantangannya. Cuma saya rumus dulu ya. Ini rumusnya. Tolong kasih lihat next. T ditambah R sama dengan H. Buat saya namanya virus corona dan dampaknya disebut dengan tantangan, itu T. Tapi T tidak otomatis jadi H. H adalah hasil yang terima. Ada yang namanya R, itu respons. Ini saya bukan khotbah, saudara ya, karena kalau khotbah nanti mesti ada kolektor lagi ya. R adalah respon. Saya menemukan, saudara, ketika gereja menghadapi tantangan virus corona ini, dampaknya kita jemaat, ya ada yang terang-terangan ngomong keuangan gereja mengalami tekanan, ya sampai ada jemaat juga tanya sama saya, Pak gimana Pak keadaan gereja, rekan-rekan hamba Tuhan juga tanya, kita semua mengalami tantangan. Tapi bagaimana responnya? Nah khususnya kita sebagai gereja Tuhan, bagaimana responnya? Saya cuma belajar dari sejarah misi saja. Saya menemukan ada orang yang namanya William Carey. Next. William Carey ketika datang ke India di akhir abad 19, William Carey ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi dikenal sebagai Bapak Misi Modern.
melalui hidupnya, saudara, yang namanya pelayanan gereja dilakukan dengan luar biasa di India. Saya dulu waktu kuliah kasih filmnya buat mahasiswa yang berjudul Candle in the Dark. Dia disebut sebagai Bapak Misi Modern. Dia seorang penerjemah Alkitab. Katanya kurang lebih 300 juta orang India bisa baca Alkitab dalam bahasa mereka. Saya menemukan ketika William Carey menghadapi tantangan ketika datang ke India, tanpa dukungan dana dari gerejanya, karena gerejanya memiliki pandangan teologi Calvinis yang ekstrim. Ketika William Carey mau berangkat, pendetanya berkata begini sama William Carey, "Hey young man, if God wants to save this world, He will not use you." Bayangkan, pendetanya ngomong begitu sama dia. Kalau Allah mau menyelamatkan dunia ini, dia nggak pakai kamu. Dan William Carey berangkat. Dan saya lihat responnya luar biasa. Ketika sampai di sana, anaknya meninggal. Sehingga istri mengalami gangguan jiwa. Dan dia melakukan sebuah pelayanan yang luar biasa. Salah satu yang dicatat adalah dia menghapus upacara sati. Upacara sati adalah upacara di mana pada waktu itu orang-orang India melakukan upacara yang sungguh-sungguh mengerikan. Kalau suami meninggal, istri harus melakukan upacara sati untuk menunjukkan cintanya. Caranya gimana? Istri harus ikut dibakar dengan jenazah suaminya. Bayangkan, istri-istri zaman sekarang mana mau? Istri zaman sekarang langsung berkata nehi-nehi cemerkete, betul nggak? Jadi William Carey merespon nih tantangan, kesulitan, masalah, beban yang luar biasa sehingga dicatat orang Inggris yang paling berpengaruh dalam pelayanan gereja di India sampai hari ini adalah William Carey. Saya pernah baca kisah Toyoiko Kagawa, next. Nah, saudara mesti baca ceritanya, luar biasa. Dia menjadi seorang yang disebut dengan the prophet from Japan. Dia sebenarnya anak dari seorang yang lahirnya dari seorang geisha. Toyoiko Kagawa, ketika dia meninggal, ribuan orang Jepang antarkan dia sampai ke kuburan. Saudara, kenapa? Karena ketika terjadi kekalahan Perang Dunia Kedua di Jepang, orang-orang Jepang mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan Toyoiko Kagawa berperan luar biasa. Dia menjadi salah satu orang yang berdampak dalam peristiwa kesusahan yang dialami oleh Jepang. Makanya disebut sebagai the prophet from Japan. Saya baca kesaksian Richard Warburton. Next. 14 tahun dalam penjara, Torture for Christ. Ketika komunisme menguasai gereja-gereja di sana, saya menemukan pendeta Richard Warburton, ini gereja Lutheran. Dia menyaksikan bagaimana orang-orang Kristen meresponi tantangan, kesulitan, siksaan dari orang komunis. Dengan apa? Dengan tetap menjadi berkat. Sehingga ketika saya dulu sempat studi di Amerika, roommate saya orang Romania. Dia cerita setelah komunisme runtuh, itu gerejanya ibadah hari Minggu 7 kali. Jadi sebuah revival. Kenapa? Karena selama masa penjajahan komunisme, doktrin komunisme yang ada di negara-negara Eropa Timur, termasuk di Romania, gereja Tuhan punya respon yang berbeda. Saudara-saudara, saya mau kasih dulu dampak buruk berita hoax pada kesehatan mental. Saya menemukan kenapa kita harus memberikan respon yang benar dan kita harus memberitakan berita kabar baik. Karena salah satu yang kita temukan adalah berita hoax yang luar biasa. Sampai hari ini kita berseliweran. Contoh misalnya, sebenarnya tuh yang namanya penularan virus corona itu melalui udara apa enggak sih? Macam-macam cerita. Sehingga ada yang namanya semacam yang disebut dengan post-traumatic stress syndrome. Jadi orang tuh tambah stres karena terpapar bukan karena virusnya, tapi berita-beritanya. Itulah sebabnya kita harus membawa kabar baik dalam situasi yang seperti ini. Saya teringat kisah William Mayer, dia melakukan penelitian terhadap lebih dari 1.000 tentara Amerika Serikat yang mengikuti Perang Korea. Ketika mereka kembali dari Perang Korea, apa yang terjadi, saudara? 38% dari tentara Amerika yang ditahan dalam tahanan Perang Korea oleh tentara Korea, pulang ke Amerika, 38% dari 1.000 tentara Amerika Serikat itu bunuh diri matinya. Psikolog ini, William Mayer, berpikir, jangan-jangan mereka lagi dijajah, di penjara tuh mereka disiksa siang dan malam secara fisik. Ya tidak. Mereka ternyata hanya disiksa secara kejiwaan, secara psikologis. Mentalnya mereka dihancurin, nih tentara-tentara Amerika. Jadi pangkatnya mereka tuh dicopot semua, mereka dimasukkan dalam kelompok-kelompok kecil. Dan di dalam kelompok kecil, mereka hanya boleh cerita hal-hal yang negatif, yang buruk saja. Dan itu menyebabkan mereka mengalami stres, tekanan, depresi, dan banyak yang bunuh diri. Saudara-saudara, kesempatan ini kita harusnya memakai untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus. Kenapa? Karena Injil Yesus Kristus adalah kabar baik bagi umat manusia. Roma 1 ayat yang ke-16 jelas mengatakan karena Injil adalah kekuatan Allah. Kata Yunani pakailah dunamis, spiritual ability. Kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Yang namanya kematian itu pasti terjadi. Saya nggak mau bahas kembali soal masalah-masalah teologis yang sudah dibahas oleh pembicara-pembicara yang saya pikir sangat baik sekali. Ya, saya termasuk yang cukup mengikuti beberapa sesi. Memang 1-2 sesi saya nggak sempat ikut. Tapi ketika saya mengikuti pembahasannya sangat dalam, dan saya mau menyimpulkan saja bahwa yang namanya Injil Yesus Kristus itu harus diberitakan. Kenapa? Karena arti Injil, kabar baik, good news, dari bahasa Arab sebenarnya kata Injil, kata Yunaninya Evangelion, itu sebenarnya konteksnya ketika seorang kaisar memberikan pengumuman kelahiran dari putranya. Ada yang mengatakan bahwa kata Evangelion itu dipakai ketika pasukan yang berperang memenangkan peperangan, karena zaman itu kan belum ada kayak berita zaman sekarang. Ya, belum ada kabar yang bisa dikirim melalui telepon, media massa, nggak ada yang jaringan internet. Jadi pada waktu itu ada seorang prajurit yang diutus. Dia berlari. Dan katanya ini menjadi cikal bakal lari maraton. Dia lari, dan ketika sudah mendekati pintu gerbang kota, dia akan berteriak, Evangelion, 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 kabar baik, kabar baik, kabar baik, kabar baik. Dan seluruh kota bersukacita. Itu yang disebut dengan kabar baik, good news. Jadi mestinya dalam situasi seperti ini, kita harus bawa kabar baik. Kabar baik bukan sekedar kita menemukan yang namanya vaksin virus corona. Bukan kabar baik bahwa yang namanya virus corona udah menghilang dari muka bumi ini. Tapi kabar baik sesungguhnya adalah Injil Yesus Kristus yang diberitakan. Haleluya. Ini adalah Injil Yesus Kristus yang saya percayai. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sudah kitab suci bahwa ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saya hanya bagian pendahuluan untuk mengatakan bahwa dalam situasi yang seperti ini saya mau tekankan, gereja harus membawa kabar baik. Ini peranan gereja yang paling besar. Saudara-saudara, saya akan mulai bagaimana gereja membawa kabar baik di tengah situasi yang berat ini. Mari kita lihat sebuah scale yang disebut dengan resistance and receptivity scale. Kalau kita belajar pertumbuhan gereja, maka para peneliti pertumbuhan gereja, ini mulai dari Donald McGraven, ya, ini bukan McDonald ya, Donald McGraven, bukan orang bebek ya, bukan Donald Trump, Donald McGraven, bikin satu skala, ini yang biasanya dipakai. Jadi para peneliti pertumbuhan gereja itu selalu mengukur kesuburan tanah. Ya, saya tidak akan bahas dari segi biblikanya. Tuhan Yesus pernah mengatakan ladang sudah menguning. Istilah-istilah yang dipakai itu seringkali menunjukkan bahwa ada satu daerah yang sudah siap dituai, ada daerah yang belum siap dituai. Nah, skala yang dipakai adalah dari -5 sampai ke +5. Daerah yang sulit diberitakan Injil, sulit menerima Injil itu masih di -5. Kita harus akui di Indonesia ada daerah-daerah yang masih -5. Kita harus akui daerah-daerah tertentu juga mengalami yang namanya penolakan-penolakan. Ya, kita tahu baru-baru ini, saudara, ketika ada Injil yang diterjemahkan ke satu suku bahasa di Indonesia, jadi heboh, jadi masalah. Ya, kenapa? Karena masih very, very resistant. Nah, saya akan bicara dari perspektif ini saja, bahwa yang namanya pandemik virus corona akan membuat seseorang yang dari -5 sampai bisa ke +2, +3, +4, bahkan +5. Gimana caranya? Nah, mari kita lihat dari segi Alkitabnya. Di dalam Alkitab, kalau kita baca, ada istilah yang disebut dengan kelompok orang-orang yang takut akan Allah. Seboimeno tonteon, itu bahasa Yunaninya. Ya. Kisah Rasul 13, kalau kita baca ayat 16, ketika Paulus memberitakan Injil, dia mengatakan begini, hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah. Demikian juga dalam Kisah Rasul 13 itu, pun ada ungkapan orang-orang yang takut akan Allah. Kalau kita membaca beberapa literatur, ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang tertarik dengan agama Yahudi. Meskipun mereka tidak melakukan seluruh hukum Taurat, ya proselyt, ini saudara yang belajar Perjanjian Baru latar belakangnya pasti mempelajari kelompok ini. Tetapi yang saya mau tekankan dari aspek resistance and receptivity scale, ini adalah kelompok yang kalau kita lihat dari scale-nya, ini kelompok yang receptive. Receptive itu artinya dia siap menerima Injil. Resistant adalah kelompok orang yang menolak Injil atau belum siap untuk menerima Injil. Kelompok orang yang disebut sebagai seboimeno tonteon, orang-orang yang takut akan Allah, ini adalah kelompok yang sangat terbuka terhadap Injil. Sudah pasti tahu dalam Kisah pasal 10 ada yang namanya Cornelius. Kita tahu dalam Kisah 16 ada yang namanya Lydia, ya seorang penjual kain dari mana? Ya, penjual kain dari mana? Lydia dari Tanah Abang ya, gitu, bukan saudara ya, penjual kain dari Tiatira ya,
Gitu. Nah, mari kita lihat sebentar satu skala yang disebut dengan skala Engel. Kalau saudara belajar penginjilan dasar, biasanya kita belajar yang namanya satu skala. Jadi kalau saudara nginjil itu, saudara mesti tahu orang tersebut di level mana, ya. Dulu saya pertama kali mulai pelayanan tuh tahun 84-85. Waduh, waktu itu saya masih semangat luar biasa. Ya, nginjil di mana-mana. Ya, waktu itu muka saya masih kemerah-merahan, rambut saya masih tebal ya. Nah, saya masih imut-imut makan semut sama lumut ya. Nah, saudara, jadi saya ingat tuh, saya sama teman saya pelayanan ke daerah Tanjung Priok. Ada sebuah pesan doa. Jadi pada waktu itu kami masih naik kendaraan umum ya. Pokoknya itu masih zaman-zaman di mana harus pindah kendaraan dari satu kendaraan ke kendaraan lain, kendaraan umum maksudnya. Saya ingat waktu itu, kayaknya masih ada ya sampai sekarang, itu ojek sepeda di Tanjung Priok. Ya. Jadi teman saya nih orang Manado sama saya naik ojek sepeda. Nah, ketika dia naik ojek sepeda, langsung dia tembak tukang ojeknya. Nembaknya begini, "Bang, kenal Yesus nggak, Bang?" Wah, tukang ojeknya kaget. Tukang ojeknya nanya, gitu, ojek sepeda nih. "Hah, siapa namanya?" Gitu. Teman saya yang Manado langsung ngomong lagi. Ya, "Kenal Yesus nggak, Bang?" Tukang ojeknya langsung ngomong gini, "Rumahnya di mana? Biar gua anterin dah." Gitu katanya. Saudara, jadi kadang-kadang orang tuh berbeda levelnya. Ya, belum tentu semua orang kita bisa langsung injilin. Nah, saudara lihat dari -8. Nah, -8 ini orang yang hanya mempunyai yang namanya awareness of supreme being. Tapi nggak pernah dengar sama kali yang namanya Injil. Kalau dia pernah mendengar Injil, -7. Kalau dia diinjilin secara lebih intensif, punya awareness of fundamentals of the gospel, dia di -6. Kalau udah mulai ngerti ya implication of gospel, ngerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat, Yesus Kristus mati di kayu salib, dia mulai grasp the implication of the gospel di -5. Nah, -4 dia punya positive attitude toward the gospel. Nah, -4 ini biasanya ya akan lebih mudah untuk diinjilin. Ya, -4. Masuk ke -3, -2 itu decision untuk menerima Kristus, -1 itu repentance dan percaya kepada Kristus. Nah, plus ini udah menjadi manusia baru dalam Kristus. Ya, saya tidak bahas secara mendetail skala ini. Dalam penelitian di Amerika Serikat, ya, saya pikir mungkin mirip-mirip juga dengan Indonesia. Ada 10 kelompok yang disebut dengan kelompok yang reseptif. Ini kelompok yang secara skala Engel sudah mulai ke -4 dan seterusnya, ke -4, -3. Ditemukan 10 kelompok ini. Yang pertama, second time visitors to the church. Jadi kalau orang pertama kali diajak ke gereja, terus kali yang kedua dia mau lagi, itu sebenarnya dia udah siap untuk terima kabar baik, udah siap untuk diinjilin. Yang kedua, close friends and relatives of new converts. Ini yang kita sebut kalau pakai penginjilan disebut dengan web evangelism atau oikos evangelism. Jadi penginjilan dari rekan-rekan saudara kenalan baik. Yang ketiga, orang yang mau bacere, kata orang Manado. Ya, people going to divorce. Saya baca artikel, saudara tahu nggak bahwa setelah lockdown di Taiwan dan di Jepang, angka perceraian makin tinggi. Menarik ini, ya, menarik. Kenapa? Karena ternyata ketika orang di rumah selama berapa minggu atau selama berapa bulan, rupanya mungkin selama ini mereka ya suami istri ini penilaian saya ya mungkin mereka santai-santai aja gitu ya, nggak kena pagi kerja ya, hidupnya kan orang di negara maju kan BP7 ya, orang ke pagi-pagi pulang peteng-peteng, penghasilan pas-pasan, badan pegel-pegel gitu ya. Tetapi saudara, orang-orang Jepang ini ketika mereka harus di rumah terus sama istrinya sama suaminya ya, hidupnya 4L, lu lagi rupanya jadi banyak masalah. Kaget juga saudara, saya baca survei habis lockdown di Jepang ya, banyak orang yang bercerai. Yang keempat, those who feel the need of for recovery program. Jadi orang-orang yang membutuhkan pemulihan. Yang kelima, ketika orang baru punya anak, ya first time parents baru punya anak. Yang keenam, orang yang punya sakit serius, terminally ill and their families. Jadi keluarga dari orang yang anggota keluarganya mengalami sakit yang serius. Yang ketujuh, keluarga yang punya masalah dalam pernikahan, ya major marriage problem. Yang ke-8, parents with problem children, orang tua yang punya anak yang bermasalah. Yang ke-9, recently unemployed or those with major financial problems. Wih, seperti sekarang, ya. Oh, sekarang ada orang berkata, "Pak, dulu saya seorang karyawan, sekarang saya jadi seorang pedagang." Wih, hebat dong, ya.
Dulu karyawan sekarang pedagang, berarti kan ada kenaikan. Iya Pak, ya saya kena PHK, makanya saya berhenti. Sekarang jadi pedagang Pak. Saya jual lemari di rumah, kulkas di rumah, TV di rumah ya, buat hidup sehari-hari. Ya, orang sama yang sekarang lagi punya banyak masalah. Ya, ada lagi yang berkata, Pak, saya sekarang di rumah saya terus baca buku. Cuma satu buku yang nggak berani saya baca. Saya tanya buku apa? Buku tabungan. Nah, sekarang orang banyak takut, saudara, ya, dengan masalah keuangan. Ini ya disebut sebagai orang-orang yang sebenarnya sudah terbuka terhadap Injil. Yang ke-10, new residents in the community, orang-orang yang baru dalam sebuah komunitas. Nah, saya akan masuk kepada keterbukaan terhadap Injil. Kalau tadi kita bilang ada yang receptive, ada yang disebut dengan -4 dan seterusnya, ditemukan 3 indikator dalam penelitian pertumbuhan gereja. Yang pertama adalah daerah di mana gerejanya sudah bertumbuh banyak. Wah, ini terbalik ya. Biasanya kan orang pergi ke daerah yang ada gerejanya. Tapi justru menurut penelitian pertumbuhan gereja, kalau kita memperintis pelayanan harus di daerah yang gerejanya sudah banyak. Lah gimana Pak nanti Pak? Nah, kapan-kapan saya jelasin ya. Ini perlu tersendiri penjelasannya. Yang kedua, nah ini dia. Masyarakat yang sedang dalam proses perubahan, where people are changing. Yang ketiga di antara rakyat kelas bawah, among the mass, ya the mass. Saudara, saya mengutip dari perkataan Win Arn. Win Arn ini dosen dari Fuller Seminary. Win Arn mengatakan begini, salah satu prinsip pertumbuhan gereja yang telah terbukti ialah bahwa orang-orang yang belum menerima Injil itu akan bersikap lebih terbuka untuk menjadi Kristen dan menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab dalam masa-masa transisi. Jadi ketika manusia mengalami suatu perubahan, justru di situ manusia akan berubah dari satu skala yang minus ke skala yang positif. Dari resistant ke receptive. Dari -5, -6 ke -4, bisa -3, puji Tuhan diinjilin, bisa jadi plus dan percaya Kristus. Perubahan hidup seperti apa yang dialami? Perubahan sosial, perubahan politik, perubahan ekonomi, perubahan psikologis akibat kehidupan masyarakat yang berubah. Berbagai perubahan itu dapat ditimbulkan oleh perang perpindahan penduduk dari sebuah daerah ke daerah lain seperti urbanisasi, resesi ekonomi, revolusi politik, perubahan dari sebuah era masyarakat ke era berbeda seperti perubahan ke era industrialisasi dan sebagainya. Dan sekarang pun juga saya berani katakan saudara ketika kita mulai berubah, ya manusia sebenarnya saudara sudah mulai berpindah skillnya, skalanya. Saya tunjukin dulu dari satu penelitian. Di Jepang dulu ada sebuah penelitian yang disebut dengan The 7 Glorious Years in Japan. Ini jadi sebuah bahan studi bagaimana dulu Jepang mengalami 7 tahun masa yang sangat terbuka terhadap Injil. Jadi ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, ketika kaisarnya menyerah kepada tentara sekutu, ketika Jenderal MacArthur, dosen saya dulu cerita, Jenderal MacArthur itu ketika jalan di Jepang, orang Jepang tuh nyembah dia. Jenderal MacArthur lihat, ini kesempatan supaya orang Jepang dengar Injil. Dia tulis surat kepada orang-orang di Amerika. Gereja-gereja kirim banyak tenaga misionaris, tapi habis Perang Dunia Kedua banyak orang-orang muda nggak bisa dikirim jadi misionaris karena mereka semua harus jadi tentara. Argentina contohnya. Argentina mengalami revival. Setelah apa? Setelah mereka kalah dalam Perang Malvinas atau Falkland. Mungkin sudah pernah dengar tahun 1981, Argentina perang dengan Inggris karena ada sebuah pulau yang namanya Pulau Falkland. Orang Argentina sebutnya Malvinas. Itu direbut oleh Argentina. Karena Argentina waktu itu dikuasai oleh junta militer. Dan Inggris mukul kalah. Ketika Inggris mukul kalah Argentina, itu katanya terjadi perubahan yang luar biasa. Junta militer tumbang, dan Argentina mulai mengalami yang namanya revival. Next, suku Dalat Vietnam. Dalam pendirian juga begitu. Ketika ada perang Vietnam, suku ini harus ngungsi. 1.000 orang, 1.400 orang berbalik menjadi orang percaya. Saya waktu dulu studi, baca sebuah buku penelitian dari Avery T. Willis, Indonesian Revival, Why 2 Million Came to Christ. Itu terjadi tahun 65 sampai tahun 71. Apa yang terjadi saudara tahun 65? Ayo, ada yang tahu nggak tahun 65 apa yang terjadi? Itu tahun kelahiran saya. Haleluya, ya. Bukan saudara ya. Ya, udah tua juga saya ya. Udah tua saya nih, udah 55 nih ya, enggak. Mestinya udah pensiun ya. Gitu. Kalau di SCTB dosen pensiun nomor berapa ya? Nah, saudara, tahun 65 itu bukan tahun kelahiran saya saja. Tapi ada yang namanya G30S. Ya, gerakan G30S. Saya pernah pelayanan di Jawa Tengah 6 tahun. Dan saya menemukan jejak-jejaknya.
Waduh, saya mesti cerita tersendiri soal ini, saudara. Tapi saya membaca bukunya Everett Willis. Sebenarnya bukunya ini hasil sebuah disertasi doktoralnya dia. Nah, Everett Willis mengatakan ada sekitar 2 juta orang Jawa masuk gereja. Saya nggak tahu apakah betul-betul mereka bertobat. Tetapi Everett Willis menemukan ada sebuah fenomena yang luar biasa. Kenapa? Karena ada perubahan politik yang luar biasa, saudara, di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita masuk dalam satu era yang sekarang disebut dengan era new normal. Kita sekarang udah ganti ya, adaptasi kebiasaan baru. Ya, karena katanya kalau pakai diksi new normal, orang kayaknya udah balik lagi ke situasi yang lama ya. Adaptasi kebiasaan baru. Kita kemana-mana sekarang harus pakai yang namanya masker, ya. Kita harus 3M gitu ya. Padahal kita kan biasanya 4M ya. Kalau makan kan kita 4M, murah, meriah, mulus, mincrit. Itu kalau kita makan ya. Sekarang harus 3M. Ya, jangan lupa kemana-mana. Ya, kita selain harus bawa handphone, berapa kali saya udah keluar rumah, saya balik lagi. Kenapa? Harus bawa masker. Ya, di beberapa daerah sekarang mau dibuat perda, kalau orang nggak pakai masker, didenda. Di Jakarta, nope goceng, di Jawa Barat, cepecing, di Jawa Timur, saya nggak tahu berapa. Ya, pokoknya kita harus masuk satu gaya perubahan yang berbeda. Kita pun juga sistem kuliah berbeda. Ya, mahasiswa sekarang pasti pusing. Ya, khususnya mahasiswa yang mungkin dari daerah yang jaringan internetnya lemah. Ya, kami pun juga para dosen gagap benar ya ngajar melalui sistem daring seperti ini. Ya, saya tuh dari dulu biasanya kalau khotbah nggak ada orang, saya stres sendiri gitu. Jadi sekarang saya khotbah tiap minggu ditayangkan melalui channel YouTube. Saya khotbah di depan Canon M50. Ya, saya nggak bisa bayangkan itu yang namanya kamera itu. Lama-lama tuh kamera bertobat juga ya, karena tiap minggu saya khotbah itu kamera. Ya, saudara, padahal saya itu termasuk orang yang kalau ngomong depan kamera tuh kayak blank gitu, ya nggak tahu ngomong apa gitu. Tapi saya harus bikin yang namanya adjustment. Ya, kita masuk dalam satu era perubahan. Nah, era perubahan ini membuat orang berpindah dari skala minus ke skala plus. Jadi kita punya tema kabar baik di masa pandemi. Mungkin ada yang bertanya, Pak, apakah gak salah, Pak? Orang lagi susah kok, kita mesti bawa Injil Yesus Kristus. Kita bicara tentang Yesus yang menyelamatkan. Ya, kita bicara tentang Yesus yang memberikan kita hidup yang kekal. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, ini sebuah hasil studi yang mendalam. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Nah, ini adalah hasil survei dari bilangan Research Center. Coba lihat, tingkat spiritualitas jemaat secara umum selama pandemi COVID-19 itu naik. Saya baca hasil sebuah survei di Amerika Serikat, orang-orang Kristen di Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka mengalami pertumbuhan iman. Waduh, saya pas baca hasil survei ini, udahlah, kita ibadah online aja lah, gitu ya. Saya ingat juga, karena saya dulu waktu terjadi yang namanya krisis moneter 98, saya juga ingat tuh, krisis moneter 98, tuh gereja juga menuai jiwa banyak. Ya, saya ketemu beberapa orang yang nggak bertobat gara-gara krisis moneter. Dia bertobat. Contohnya adalah almarhum Pak Ciputra. Saya pernah khotbah tahun 99, Pak Ciputra yang khotbah. Saya dengar langsung Pak Ciputra almarhum yang bangun rumah saya di BSD ini, hasil karyanya Pak Ciputra, salah satu raja properti Indonesia. Dia cerita, dia tuh sungguh-sungguh cari Tuhan ketika apa? Terjadi yang namanya krisis moneter. Dia cerita, dia dengan keluarganya udah kumpul, karena sudah tahu kan kerusuhan terjadi di Grogol ketika terjadi penembakan terhadap mahasiswa Trisakti. Ya, saya nggak tahu di antara saudara ada yang sudah lahir atau belum, tahun 98 ya. Tetapi saudara, ini peristiwa yang pada waktu itu benar-benar mengerikan, chaos. Ya, kami pun juga mengalaminya di Petamburan. Saya ingat waktu itu kami lagi rapat. Ya, tiba-tiba kami di stop rapat dan kami semua nggak boleh pulang. Ya, pagar seminari ditutup. Ya, karena keadaan Jakarta pun juga waktu itu benar-benar genting. Tapi saya ingat, ya waktu itu Pak Ci dengan keluarganya, dia bersaksi nih, saya dengar langsung karena saya yang khotbah dalam ibadah. Tahun 99, saya ingat. Pak Ci telepon temannya, jenderal-jenderal Indonesia. Dia kenal berapa jenderal. Nggak ada satu pun yang angkat telepon. Akhirnya salah satu anaknya atau mantunya bilang, udah Pak, kita berdoa. Karena yang namanya masa sudah masuk di halaman Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Itu mall besar, sudah tahu pasti, di Grogol. Mereka berdoa. Dan katanya ajaib, itu masa udah masuk di halaman hotel, masuk di halaman mall, ada mobil yang udah dirusak, kalau nggak salah ada yang udah dibakar, tapi masa bisa keluar. Hotel yang nggak dibakar, mallnya nggak dibakar.
Di situ Pak Ciputra langsung sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu kesaksian yang saya dengar. Jadi sama seperti angin sepoi sama angin puyuh berdebat. Angin puyuh tantangin angin sepoi untuk menjatuhkan monyet yang di atas pohon. Angin sepoi yang low profile berkata sama angin puyuh, "Puy, kamu yang pasti, mohon maaf saya pakai lu ya, lu pasti yang mampu menjatuhkan itu monyet." Ya, tapi angin puyuh ngomong sama angin sepoi, "Poi, nggak bisa poi. Kita harus bertanding, siapa yang bisa menjatuhkan itu monyet." Dan angin puyuh berkata, "Gua coba dulu ya." Dia tiup itu monyet, pas ditiup monyetnya dengan angin yang keras, itu monyet malah pegangannya makin keras. Sampai akhirnya si angin puyuh kehabisan tenaga. Dia nyerah, dia ngomong sama angin sepoi, "Poi, gua nggak tahu tuh monyet pakai lem apaan, nempel berat," katanya gitu. Saudara, sekarang giliran angin sepoi, tiup itu monyet yang di atas pohon. Ditiupnya bukan dengan angin yang keras, karena dia angin sepoi. Ditiup dengan angin semilir, diiringi lagu Bengawan Solo. Ngantuk monyetnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika mulai ngantuk, tangannya lepas, kakinya lepas, dan monyetnya jatuh. Saudara, ternyata yang menjatuhkan monyet bukan angin puyuh, tapi angin sepoi. Mungkin juga dengan kehidupan manusia. Ketika manusia lagi aman, tentram, nyaman, ya, dia nggak memerlukan yang namanya the supreme being, dia memerlukan yang namanya kehadiran Tuhan. Tetapi ketika manusia mengalami sebuah keadaan yang sulit seperti sekarang ini, orang cari. Saudara, saya bisa memberikan kesaksian saya hampir tiap hari terima di message secara private ya di Instagram saya, orang-orang yang datang ya japri saya, minta didoain, minta bantuan. Saya lupa udah nolak berapa kali orang ya minjem uang sama saya, ya minta didoain, ya orang kasih lihat sama saya. Jadi ada orang yang datang, ini benar-benar ya, ada orang datang sama saya di DM, ya dia cerita dia kena PHK, ya saya ngomong banyak. Dan akhirnya dia ngaku, dia masih begini, masih bisa begitu. Dan saya bilang, kalau mau dipulihkan Tuhan, ya nomor satu, harus terima Tuhan Yesus. Saya bimbing dia mau bertobat, dia mau terima Tuhan Yesus. Saya baru pertama kali lihat orang, dia videoin, itu narkobanya, dia buang. Baru kali ini, seumur-umur saya pelayanan, baru kali ini saya lihat ada orang videoin, dia punya narkoba, dan dibuang. Di situasi yang seperti ini, saudara. Ya, belum lagi jemaat, pengurus kami, tim pelayanan kami di gereja, itu cerita. Ya, waktu kami online, ya tadi sempat bincang-bincang dengan Pak Rian, ya Brother Rian, ya Saudara Rian, ya betul ya, Pak Rian, Brother Rian ya, gitu bincang-bincang. Ternyata pelayanannya pun juga melalui online makin bertambah jiwa-jiwa. Kami pun juga demikian. Kami dapat respon yang lebih luar biasa, gitu ya. Jadi selama pandemi ini, saudara, ternyata banyak orang membutuhkan kabar baik, dan puji Tuhan, Injil Yesus Kristus adalah kabar baik yang menyelamatkan dan memberikan pengharapan bagi manusia secara nyata. Implikasinya gimana, saudara? Nah, beberapa menit terakhir ini saya akan bicara tentang implikasinya. Bagaimana gereja supaya menyampaikan kabar baik di masa pandemik COVID-19 ini. Mari kita lihat dua struktur dulu. Nah, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan dari ayat-ayat Alkitab. Tapi gambarannya biasanya kita ambil dari Kisah Rasul pasal 13. Dalam Kisah Rasul pasal 13, kita menemukan dari gereja Antioquia. Kalau kita bandingkan gereja Antioquia dan gereja Yerusalem, maka ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau gereja Yerusalem, mereka beritakan Injil ke Yerusalem, dari Yerusalem ke Yudea dan sampai Samaria, itu karena aniaya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 1b dan seterusnya, ketika ada aniaya maka jemaat Tuhan tersebar dan Filipus sampai ke Samaria dan beritakan Injil di sana. Namun gereja Antioquia adalah gereja yang disebut gereja bermisi. Kenapa? Karena mereka berdoa dalam Kisah Rasul 13 ayat yang pertama, dan ayat yang kedua ada ungkapan ya, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk tugas yang telah ketentukan bagi mereka. Nah, Ralph Winter, dosen dari Fuller Seminary, memberikan dua struktur dalam gereja. Yang pertama adalah struktur modalitas dan struktur sodalitas. Gereja Antioquia itu disebut sebagai struktur modalitas. Tim misinya Barnabas dan Saulus itu disebut sebagai struktur sodalitas. Yang kalau diambil analoginya adalah struktur modalitas adalah gereja, struktur sodalitas adalah badan misi atau yayasan penginjilan. Saya suka tanya sama mahasiswa di Petamburan, SCTBI itu modalitas atau sodalitas? SCTBI itu sodalitas. Nanti kenapa? Nanti saya akan temukan karakteristiknya.
Modalitas itu gereja lokal, gereja, ya, badan misi, yayasan, ministry itu namanya sodalitas. Modalitas menekankan menjadi, tetapi sodalitas kepada action. Saya tidak akan bahas secara mendetail, tapi saya akan bahas lagi di poin yang 5 dan 6 dalam kaitannya dengan pembicaraan saya pada saat ini. Yang ketiga, berorientasi pada pemeliharaan jemaat karena gereja, pengembalaan. Yang ketiga, ya, struktur sodalitas itu berorientasi pada tugas dan misi. Makanya kalau kita bicara tentang penginjilan, gereja lokal itu kalau kita ngomong tentang penginjilan atau misi, itu sangat berat. Kenapa? Karena kita punya genre, saya pakai istilah genre, ya, bentuknya dalam modalitas. Saya berani ngomong, kita buka-bukaan, ya, semua kita bilang yang namanya upaya, bagian yang kita kerjakan, fokus kita di dalam gereja lokal banyak pada hal-hal yang bersifat pastoral. Tapi sodalitas yang namanya misi, yayasan, penginjilan, SCDBI, itu kepada yang namanya misi atau penjangkauan. Nah, poin 5 dan 6 ini yang saya mau tekankan, saudara. Kenapa saya katakan untuk memberitakan kabar baik, gereja harus merubah genrenya dari modalitas ke sodalitas. Saudara mungkin berkata, Pak, gimana caranya, Pak? Nanti kita akan lihat di 2 poin terakhir ini. Lihat yang namanya modalitas. Modalitas itu sedikit tidak ada inovasi. Sodalitas itu banyak inovasi. Ya, nanti Brother Rian mesti cerita sedikit. Brother Rian ini kan tadi diperkenalkan sebagai pelayanan di relevan nanti ya cerita. Itu apa yang dilakukan oleh Brother Rian itu adalah di struktur sodalitas, gitu. Kalau saya sekarang adalah seorang gembala, maka saya punya struktur di gereja adalah struktur modalitas, gitu. Mahasiswa yang ada di STBI masuk dalam struktur sodalitas. Kenapa? Coba lihat poin yang ke-6. Komitmen modalitas itu komitmennya rendah. Ya, sodalitas komitmennya tinggi. Contoh, jemaat coba. Kalau jemaat sudah 3 bulan tidak hadir di kebaktian, kira-kira ditengking nggak sama pendetanya? Nggak bakal. Paling cuma gembalanya bilang gini, aduh Pak, aduh Bu, aduh Sis, aduh Budur, aduh Kok, Cijeng, Mas Le, itu kemana aja sambil senyum gitu ya. Tapi mahasiswa 3 bulan tidak nongol di kampus STDBI. Selesai ceritanya. Ya betul nggak Pak Patrick? Ya kan? Selesai. Gitu. 1 semester 4 kali gagal masuk, selesai. Nilainya. Parah deh kamu tuh ya, itu. Parah deh kamu gitu ya. Harus komitmen tinggi gitu ya, enggak. Mahasiswa enggak doa puasa, enggak doa pagi di asrama. Punya masalah. Tapi kalau jemaat enggak doa, ya puji Tuhan, haleluya. 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir gitu ya, enggak. Gitu. Siapa itu bertiga? Pendeta, istrinya dan main musik gitu ya kan. Nah, saya mau tekankan di 2 poin terakhir. Yang struktur modalitas itu sedikit tidak ada inovasi, struktur modalitas itu tinggi inovasinya. Mari kita lihat next. Nah, Bilangan Research Center melakukan satu survei gimana pelayanan dan dinamika gereja selama pandemi COVID-19. Next, mari kita lihat ini hasil surveinya. Ditanya, apakah gereja punya komisi departemen divisi digital di gereja pada saat ini? Ternyata ketika mulai ada namanya pandemi COVID-19, di mana gereja tidak bisa kumpul, kita harus online service. 36% mengatakan nggak ada. Itu karena gereja modalitas tuh masih bersifat tradisional. Yang namanya ibadah itu mesti di gedung. Ya, hari Senin lalu pemaparan dari Pak Junius Gultom menarik tuh. Gitu. Pak Junius Gultom tuh seperti kayak bernubuat. Ya, saya bilang mestinya saya yang bernubuat. Saya kan Amos. Hosea tuh nabi, 2 nabi saya. Junius itu bukan seorang nabi ya. Gitu. Maaf Pak Jun, kalau ada Pak Jun ya. Pak Junius itu ngomong kemarin hari Senin. Ya, generasi milenial ini akan menjadikan gereja itu dalam bentuk online. Waduh, saya bilang tuh luar biasa. Ya, betul tuh. Kita gereja nih masih bersifat modalitas nggak siap. GB Ebenezer aja baru punya channel YouTube GB Ebenezer Official gara-gara pandemik virus corona. Kalau nggak ada pandemi virus corona, GB Ebenezer nggak punya channel YouTube. Haleluya, ya nggak apa-apa ngomongin gereja sendiri ya. Gitu, 22,50%
baru dibentuk. Ini mungkin masuknya Ebenezer, ya. Baru cuma 41-50%. Terus lihat lagi yang di bawah tuh. Adanya komisi departemen untuk masalah bidang divisi digital gereja saat ini nggak ada, gitu ya, nggak. Ya, coba lihat yang bilang ada sejak sebelum itu nggak sampai 50%. Ya, apalagi yang di luar Jawa. Di Jabodetabek yang paling tinggi, di Jawa lumayan, di luar Jawa jaringan internetnya bermasalah, gitu ya. Next, coba lihat, ya, media sosial yang dimiliki gereja saat ini. Coba lihat, ya, kita masih bersifat, kalau saya bilang, saudara, ya ini ada analisanya sendiri, cuma saya nggak bahas, gitu ya. Next, ya. Sebelum pandemi, ya, gereja udah punya asetnya dalam bentuk digital berupa khotbah, pujian penyembahan, ya, renungan, lain-lain dalam bentuk video secara langsung di YouTube. Yang menyatakan tidak tuh 62,9%. Ya. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan, saudara, bahwa gereja kalau mau beritakan kabar baik, gereja harus berubah jadi sodalitas yang inovasinya tinggi. Gitu. Kami semua yang namanya orang-orang modalitas, kiranya orang-orang yang dalam gereja, gembala-gembala, pengerja gereja, PDP, PDM, PDT, kita semua gagap. Ya, kita nggak siap dengan yang namanya online service, kita nggak siap bagaimana melayani jemaat melalui online, kita nggak siap dalam memakai yang namanya media sosial, medsos, kita nggak siap. Ya, teman saya seorang gembala ngomong nggak pernah tahu pakai namanya Instagram, nggak pernah punya yang namanya semacam akun-akun yang seperti begitu. Ya, jadi sekali lagi, saudara, kalau kita mau beritakan kabar baik di tengah-tengah pandemi saat ini, sekali lagi kita harus punya inovasi. Saya mau ambil contoh di sini saja. Saya nggak tahu ke depan mau kayak gimana kita memakai media. Tapi sekali lagi, hakikat gereja harus berubah dari modalitas ke sodalitas. Ya. Next, kita lihat lagi. Nah ini ya. Nah, gereja di Indonesia tidak siap menghadapi pandemi COVID-19, tapi beradaptasi dengan cepat. Akhirnya kita beradaptasi dengan cepat. Ya, 39,1% langsung produksi. Gitu ya. Termasuk juga pelayanan pengembalaan kami. Gitu ya, kami harus cepat-cepat adaptasi, langsung upload, wah baru banyak ya di YouTube kami. Ya, nah setelah 3 bulan jumlah gereja yang memiliki komisi digital naik, ya, aset digital naik sampai 2 kali lipat, gitu ya. Jadi bagaimana ini implikasinya gereja memberitakan kabar baik di masa pandemi ini? Gereja harus menjadi sodalitas. Nah, terus tadi di poin yang keenam adalah komitmen yang tinggi. Biasanya yang namanya pelayanan misi, pelayanan penginjilan itu kuat di dalam strategi. Strategi yang namanya pelayanan misi itu selalu dikenal dengan 4D, ya, data, doa, daya, dan dana. Biasanya hal-hal yang seperti ini hanya dipikirkan oleh pelayanan misi. Saya dulu masuk dalam satu badan yang namanya ikut PJRN, Persatuan Jaringan Riset Nasional. Ya, Dr. Iman Santoso ini pelopornya, itu tahun 90 berapa gitu. Ya, jadi kita mengadopsi yang namanya the unreached people, ya, suku-suku yang terabaikan. Nah, kami mempelajari 4D ini. Gimana ya namanya pelayanan-pelayanan misi itu bisa menjangkau suku-suku yang disebut dengan the unreached people. Ya, ada mata kuliah khusus untuk mata kuliah ini, the unreached people. Terus, saudara, strategi yang dilakukan itu biasanya di dalam pelayanan-pelayanan misi, ya, PJRN, ya, saya mau PJRN itu pakai 4D. Nah, sekarang gereja kalau mau beritakan Injil, kita harus melakukan yang mobilisasi. Saya nggak bisa, tunggu sebentar, saya masih hold ya, sebentar ya, di 4D. Masih di 4D. Gereja harus membuat 4D. Jadi 4D itu jangan hanya dimiliki oleh yang namanya sodalitas. Gereja harus ya, memiliki 4D. Jadi jemaat ya, harus bikin pendataan. Siapa anggota keluarganya yang berterima Yesus. Menarik kemarin ketika kami harus ibadah online, dikasih foto. Ya, kita minta seluruh jemaat untuk bagikan link gereja kita ya kepada banyak orang. Saya dikasih foto, ada salah satu pekerja kami ngajak tetangganya yang non-Christians untuk ikut ibadah. Ya, ibadah-ibadah yang kami lakukan secara online. Jadi kami buat data. Gitu ya. Siapa aja nih? Ini kalau orang bilang tuh yang namanya kita bilang oikos evangelism atau web evangelism. Siapa aja? Jadi harus dibuat. Nah, jemaat kita minta mobilisasi siapa aja keluarganya yang saat ini terkena pandemi virus corona, gitu. Karena mereka perlu didoain. Ya, kita minta jemaat untuk dilatih, dimobilisasi untuk berdoa, minimal kasih link untuk ibadah-ibadah kita.
ya minimal didoain, masukin. Kami setiap kali tayangan online service kami tulis di depan ya, nama hamba-hamba Tuhan yang bisa dihubungi untuk mereka bisa ya dilayani gitu ya. Nah, D yang kedua adalah doa, dari data itu kita doain. Yang ketiga daya itu usaha kita. Nah yang keempat, puji Tuhan kalau gereja bisa melakukannya namanya satu upaya dana ya. Nah ini dua slide terakhir. Puji Tuhan, saya melihat gereja-gereja pada saat ini sudah on the track. Karena ketika masa pandemik COVID-19, gereja melakukan kegiatan sosial yang untuk membantu yang membutuhkan. Dan puji Tuhan, 72,6% masyarakat di luar gereja merasakan berkatnya. Ya, next slide terakhir. Ya, slide terakhir. Nah, kita melihat gereja berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan dengan menyelenggarakan program bantuan 94,7%, berbagi dengan masyarakat di luar tembok gereja, gereja memberikan bantuan keuangan, teknologi kepada gereja yang lain, itu kerjasamanya gereja mengikuti acara doa bersama, dalam rangka responnya, membangun jembatan, jalin kerjasama dengan masyarakat, ya memberikan bantuan kepada masyarakat, ya, dan gereja bekerjasama dengan lembaga keagamaan yang lain, dalam menunjukkan kebudayaan pada masyarakat dan bangsa. Oke, baik saudara, demikianlah pemaparan saya tentang bagaimana menyampaikan kabar baik di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Ya, jadi saya kalau boleh nanti menyimpulkan, belum ya, kesimpulan, ini adalah sebuah kesempatan momentum yang luar biasa. Saya mau pakai istilah kairos, di mana masyarakat yang dari minus skalanya sekarang mulai beranjak kepada skala positif, dari resistant ke receptive, dari minus 5, minus 6, mulai ke minus 4, dan seterusnya. Demikian kira-kira. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian untuk perhatiannya. Terima kasih banyak Pak Amos untuk materi yang luar biasa. Kepada Bapak Ibu Saudara dipersilahkan jika ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan kepada co-host dengan nama Q&A sesi 8. Sekali lagi saya beritahu bahwa Bapak Ibu Saudara jika ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan lewat chat ke co-host dengan nama Q&A sesi 8. Sekarang kita akan mendengarkan tanggapan dari pemantik kepada Pak Rian Adam, dipersilahkan. Oke, Shalom, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan pada saya. Terima kasih buat Pak Amos yang udah berbagi pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang saya tangkap dari apa yang Pak Amos informasikan pada hari ini, yaitu bagaimana gereja harus berubah dari modalitas, ada baiknya kita berpindah kepada solidaritas. Nah, kalau kita melihat kondisi saat ini kan kita lagi menghadapi pandemi COVID-19. Dan ada salah satu research yang saya temukan bahwa ada kurang lebih sekitar 64% masyarakat Indonesia itu lebih khawatir dan cemas. Sehingga dari survei tersebut, ini merupakan pintu atau jembatan buat kita para pelayan-pelayan Tuhan untuk supaya bisa memenangkan mereka. Tadi juga Pak Amos sempat share tentang resistance scale dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa melihat bahwa ada segmen-segmen tertentu atau masyarakat tertentu yang akan bisa kita jangkau dengan melihat situasi yang terjadi saat ini. Nah, Pak, saya mau tanya nih, Pak. Kira-kira dengan melihat situasi yang terjadi, dengan melihat ada begitu banyak gereja-gereja juga yang mulai berperan aktif, tapi juga masih banyak gereja-gereja yang masih menahan diri. Artinya masih lebih memilih untuk berada dalam stages modalitas ketimbang mereka harus memperbesar skalanya kepada sodalitas. Nah, kira-kira menurut Pak Amos, apa yang membuat gereja-gereja masih memilih untuk mempertahankan perspektif atau berada dalam kondisi modalitas di mana kurangnya inovasi, nggak mau kurang lebih lebih memilih untuk ya udah menjalankan ibadah secara konservatif saja ketimbang mulai untuk menjangkau lewat sistem online. Kira-kira menurut Pak Amos apa yang membuat ada sebagian gereja yang lebih memilih untuk berada dalam stage tersebut? Oke, terima kasih Pak Rian. Saya mau ngomong dari perspektif gereja-gereja Pentecostal Charismatic. Saya cuma mengingat rumus dari John C. Maxwell. John C. Maxwell mengatakan bahwa jatuh bangunnya ditentukan oleh pemimpin. Jadi ada hukum yang disebut dengan hukum katup. Hukum katup itu atau lead law. Jadi kalau seorang pemimpin levelnya
di 5, maka orang yang dipimpin tidak mungkin bisa 5, pasti 4 ke bawah. Jadi menghadapi situasi yang seperti ini sebenarnya peranan leadership. Ya, kita menemukan sekarang analoginya di negara-negara di dunia. Ya, kemarin saya dikasih contoh-contoh justru pemimpin-pemimpin perempuan di dunia berhasil menangani COVID-19 dengan baik. Di Jawa Timur itu masalahnya karena Ibu Khofifah sama Ibu seperti wali kota Surabaya nih, Bu Risma. Bu Risma. Nah, itu mereka berdua tegang gitu ya. Emak emang suka baperan, itu bukan di STTB ya. Nah, jadi ini soal leadership gitu ya. Sekali lagi masuk dalam skala gereja itu juga mengenai leadership. Demikian juga dengan gereja-gereja Protestan. Ya, bagaimana leadership di sinode kalau mereka sistem sinodal. Kalau kita sistem otonom di gereja-gereja lokal itu berkaitan dengan leadership. Ya, saya jujur aja terus terang, selama beberapa bulan terakhir ini, ya puji Tuhan berikan saya kemampuan, tapi tekanan leadership terhadap saya sebagai pemimpin itu luar biasa. Karena kami ini nggak pernah belajar, nggak pernah tahu, gitu ya. Tadi aja contoh, khotbah depan kamera aja saya nggak pernah belajar, gitu ya. Wah, kenyang saya dikomentarin, Pak, tadi bagus Pak isi khotbahnya, tapi Pak Amos terlalu banyak gini, waduh, capek juga gitu ya, enggak. Ya, itu soal khotbahnya, belum hal-hal yang lain. Ya, banyak aspek. Jadi sekali lagi bahwa hukum katup seorang leadership ini harus naik. Ya, pemimpin itu kalau mau survive, termasuk juga para leaders di gereja, para pastors, para gembala jemaat, kalau mau melewati COVID ini dengan baik dan bisa menjadi berkat, karena salah satu panggilan gereja kalau kita ngomong ada panggilan bersaksi, panggilan marturia, ya penginjilan, pemberitaan Injil, itu bisa dilakukan kalau pemimpinnya menaikkan katup leadership-nya. Ya, saya pun juga tadi saya sempat bincang-bincang dengan Brother Rian, betul nggak? Saya ini sekarang kayak udah jadi YouTuber. Ya, saya mempelajari kamera, mempelajari mic, saya baru tahu ada mic kondensor, ada mic dynamic, ya nggak harus cara ngomong depan kamera, saya waduh segala macem, gitu ya, dengan tim, gimana caranya, gitu ya, udah, ya, itu baru dalam hal-hal kita bilang teknologi, belum kita ngomong dalam hal spiritual rohani. Jadi kalau saya boleh simpulkan, ya gimana nih, ya kenapa ada gereja yang tidak, itu soal leadership. Ya. Nah, Brother Rian pasti belajar tentang SDM, sumber daya manusia ya. Pasti sumber daya manusia itu bisa naik kalau memimpin di atasnya, betul nggak ya, Brother Rian ya? Yeah. Gitu. Oke, kira-kira begitu. Oke, saya sangat setuju menambahkan dengan apa yang Pak Amos paparin. Yeah. Saya sangat setuju di mana ketika leadership adalah atau leaders itu memberikan akses untuk gereja membuka diri berpindah dari stages modalitas kepada sodalitas, itu akan membuat peningkatan atau pertumbuhan gereja itu pasti akan terjadi. Sedikit sharing, beberapa waktu lalu juga saya sempat tektokan dengan dengan beberapa pemimpin dari JPCC, dan mereka menginformasikan bahwa ketika gereja mereka udah mulai menerapkan sistem online, bahkan sampai kepada date atau komselnya mereka menggunakan sistem online, ada beberapa jemaat yang dulunya nggak hadir di komsel, jarang hadir aktif di komsel dan lain sebagainya. Ketika mereka bisa diberikan akses untuk hanya klik link saja dan mereka bisa langsung terhubung dengan ketua sel, teman-teman sel dan lain sebagainya, akhirnya mereka jadi aktif. Dan ketika mereka aktif, ketua sel makin bisa approach orang-orang tersebut, sehingga secara kuantitas pertumbuhan gereja mereka semakin meningkat. Dan hal tersebut juga terjadi dalam gereja saya. Ketika gereja kita, sebelumnya gereja kita sangat konservatif sekali. Modalitas secara stages berada dalam sistem, dalam stages modalitas. Sangat kurang inovatif, kemudian jarang ada sosial media dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berpindah kepada sodalitas, benar-benar kita meningkatkan inovatif dan lain sebagainya, kita melihat bahwa secara online, yang nge-view, yang lihat, dan yang join di kegiatan-kegiatan gereja kita itu bertambah. Wah. Sehingga dari sini, ketika kita melihat satu pandemi, begitu banyak orang yang melihat pandemi itu dari perspektif negatif. Melihat kena layoff, melihat kena PHK, dan lain sebagainya. Tapi
kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan harus melihat ini dari sisi positifnya, yaitu Yes, bagaimana supaya kita bisa menyampaikan kabar baik kepada kepada kondisi orang-orang yang ada di kondisi saat ini. Dan Amos tadi sempat share bagaimana poin penting di poin yang kelima dan poin keenam berbicara tentang modalitas dan sodalitas itu, yaitu bagaimana kita harus meningkatkan inovasi kita. Buat teman-teman mungkin, buat Bapak Ibu mungkin yang punya struktural di dalam gereja, mungkin mulai bisa berpikir gimana caranya menginovasikan gereja kita untuk supaya bisa menjangkau banyak orang-orang yang di luar sana. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kan Indonesia lagi masuk dalam era bonus demografi. Era bonus demografi adalah usia produktif itu jauh lebih tinggi daripada usia non produktif. Dan karakteristik orang produktif adalah orang-orang yang suka atau dekat dengan gadget atau dengan sosial media dan lain sebagainya. Nah, kita harus melihat ini sebagai kendaraan buat kita para pelayan Tuhan untuk bisa approach orang-orang yang ada di luar sana, which is itu ladang kita untuk kita jangkau. Seperti itu sih. So again, thank you banget Pak Amos untuk sharing hari ini. Ada banyak banget pemaparan yang kita bisa tangkap dan benar-benar praktis banget untuk kita terapin dalam gereja-gereja saat ini, supaya kita merubah perspektif kita untuk bisa lebih inovatif dan lain sebagainya. Terus saya kembalikan kembali kepada Pak Patrick. Thank you Pak Rian, Pak Amos, diskusi yang sangat menarik hari ini. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya memberitahu jika ingin bertanya, dapat mengirimkan pertanyaan lewat chat kepada co-host dengan nama Q&A sesi 8. Kepada tim panitia media, apakah sudah bisa ditampilkan, diberikan? Kita akan tunggu sebentar, Bapak Ibu Saudara, dari tim media. Ya, pertanyaan pertama. Baik, Pak Amos, ini pertanyaan pertama, dan Pak Rian. Bagaimana melawan rasa nyaman dalam ibadah online? Sebab tidak terlalu bekerja keras ketika ibadah langsung. Mungkin waktu mau ibadah langsung tuh harus ada effortnya datang ke gereja dan lain sebagainya. Kalau ibadah online mungkin lebih comfort di rumah langsung dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak Amos. Bisa dijawab pertanyaannya? Oke, nanti Pak Rian mungkin bisa tambahkan ya. Tapi begini, kalau menganggap bahwa yang namanya ibadah online itu sederhana, lebih mudah, itu menurut saya belum maksimal. Karena ibadah online itu sebuah fenomena gunung es. Orang melihat ibadah kita itu 20%. Ya, saya suka ngomong-ngomong, isi saya punya kalimat bagus. Isi saya ngomong begini, kalau orang nggak suka sama ibadah di gereja, nggak suka dengan musik, nggak suka dengan khotbah, ya nggak terlalu tune dengan ibadah di gereja, kalau dia ada di gedung gereja, ya dia mungkin tunggu sampai ibadah selesai, karena nggak enak rasanya dia berdiri tengah orang banyak lagi ibadah dan jalan keluar. Tapi kalau ibadah online, dia cuma tinggal switch. Ya, hari Minggu saya termasuk yang dari pagi sampai malam kalau hari Minggu selalu saya searching. Justru kalau menganggap bahwa ibadah online itu lebih gampang, lebih mudah, itu mungkin perlu dielaborasi lagi. Karena kenapa? Itu fenomena gunung es. Apa yang kita tampilkan di YouTube, ibadah kita melalui Facebook, YouTube, atau melalui media sosial, itu cuma 20%. Beratnya 80%. Contoh kami di gereja, gimana nih jemaat kami ngikutin ibadah apa enggak? Ya, kami memantau melalui yang namanya komsel-komsel. Kami minta seluruh pengerja teleponin satu persatu jemaat, gitu. Oke apa enggak? Kita data. Lo tahu enggak? Pengerja gereja aja ada yang mau diusir, kontrakannya nggak bisa bayar. Gitu. Itu kalau kami nggak lakukan di bawah permukaan, itu berat. Jadi kalau cuma sekedar khotbah, ya memang nggak serepot mungkin ibadah di gedung, tapi kalau benar-benar kita mau betul-betul melakukan pelayanan, buat saya ibadah online itu cuma tampilan 20%. Itu etalasenya. Gitu. Saya belum ngomong soal kualitas, ya, karena saya pernah ngikutin beberapa workshop yang dilakukan di Instagram, ya, kasih saran kalau ibadah online tuh sekian menit, saya khotbah saya batasi 30 menit. Itu lebih susah buat saya. Meramu khotbah 30 menit, puji-pujian singkat, padat, mantep, supaya jemaat itu jangan pindah, jangan klik, jangan, ya, belum lagi kita ngomong soal pulsa. Ya, belum ngomong soal hal, ya. Jadi menurut saya
mungkin kita mesti perbaiki satu pemahaman bahwa ibadah online ini suatu ibadah yang gampang. Salah. Ya, ibadah online itu justru berat. Pastoral ministry, saya berani ngomong, dosen pastoral di Petamburan, Pak Joni Hardori, apalagi dosen-dosen pastoral, pasti nggak pernah ngajarin buat kita, ya gimana pastoral ministry, ya through online ministry, or online service, nggak ada mungkin, gitu. Itu kita mesti pelajari, kita mungkin nanti suatu hari mesti jadi penelitian, mesti jadi buku. Saya pengen baca tuh hasil penelitian bukunya tuh. Kalau ada gimana tuh, how to do effective ministry through online service, bla 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 gitu ya, nggak? Gitu. Jadi mungkin kita mesti memperbaiki lagi ya pemahaman kita bahwa ibadah online ini jauh lebih berat. Pastoral ministry di situasi seperti ini jauh lebih berat dibandingkan dengan pola-pola yang sebelumnya. Gitu kira-kira. Ya, nanti Rian tambahin. Oke. Menanggapi pertanyaan yang tadi, pertanyaannya menurut saya agak sedikit abstrak. Kita mau lihat dari kacamata sebagai seorang jemaat yang mengikuti ibadah online, atau dari kacamata seorang leadership atau para pemimpin-pemimpin ibadah, pemimpin gereja melihat kenyamanan ibadah online. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi jemaat mengikuti ibadah online terlalu mungkin lebih santai dan lain sebagainya, hal ini juga terjadi di gereja saya, sehingga ketika kebetulan saya dipercayakan sebagai head of creativity, ketua departemen kreativitas di gereja, dan ini menjadi PR buat saya, gimana caranya supaya kita bisa membuat jemaat supaya bisa ibadah di rumah mereka seperti ketika mereka ibadah di gereja. Nah, ya, betul. Sehingga saya coba brainstorm dengan tim saya, dan akhirnya kita mengeluarkan seperti guideline. Jadi guideline ini kita distribusikan kepada seluruh ketua-ketua komsel untuk supaya menginformasikan kepada seluruh anggota komselnya. Untuk seperti misalnya ibadah, ketika mau mulai ibadah mereka harus ada baiknya mereka mandi dulu, duduk dan lain sebagainya, sehingga mereka udah prepare seperti yang ketika mereka mau ibadah di gereja. Karena kita menemukan ada begitu banyak jemaat yang karena ibadah online dan karena hanya di rumah saja, mereka berpikir bahwa ya udahlah, nggak ada juga orang yang lihat, ya udah tanpa kita mandi juga oke-oke aja. Sehingga ketika mereka mengikuti seperti itu, kadang-kadang mereka di atas tempat tidur sambil nonton, tiba-tiba mereka ketiduran. Karena ada hal-hal yang mungkin dari sisi gerejanya tidak menginformasikan hal tersebut. Sehingga karena kan kita nggak bisa mengeneralisasikan semua jemaat punya perspektif yang sama, sehingga kita menginformasikan itu dari sisi jemaat. Nah, kalau dari sisi pemimpin gereja, kemarin kita baru bermigrasi dari YouTube, kita masuk kepada ada yang namanya satu situs church online, churchonline.com. Nah, di situ kita, kalau misalnya perbedaan dengan live streaming di YouTube adalah, orang kalau di YouTube, ketika dia mau switch, seperti tadi yang Pak Amos bilang, ketika dia masuk nih di ibadah online gereja saya, terus tiba-tiba dia keluar, pindah ke gereja lain, kita nggak bisa lihat seberapa persen orang-orang tersebut ada di online church kita, di gereja online kita. Tapi ketika kita bermigrasi kepada online church ini, pada satu situs ini, situs ini masih terkonek dengan YouTube. Cuman bedanya kita bisa melihat secara detail orang-orang yang left dan orang yang yang konsisten. Nanti Pak, saya informasikan ke Pak Amos linknya. Biasanya kita cuma doain yang begini. Kita cuma berkata, oh Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang diperbuat. Jadi kita bisa melihat orang-orang, oh ada jemaat kita yang ikut cuma di bagian praise and worship, dan ketika khotbah dia langsung left. Nah, jemaat-jemaat tersebut jadi PR. Jadi ketika tim kreatif terima data tersebut, kita langsung informasikan bahwa, oh Pak Ketua Komsel, ada anggota Komsel Bapak yang tidak mengikuti ibadah sampai selesai, sehingga kita bisa memantau pertumbuhan jemaatnya. Bahkan dari situ juga kita bisa melihat ada akun email baru nih yang masuk. Jadi database kita untuk kita follow up. Sehingga kalau mau dibilang nyamannya ibadah online, dari perspektif mana dulu nih? Dari jemaat atau dari pemimpin gereja? Kalau dari jemaat, tadi ada baiknya para pemimpin membuat guideline sesuai, depends on karakteristik jemaat. Kalau misalnya dari sisi leaders, so all the leaders have to
penting apa kira-kira cara untuk supaya mempertahankan pertumbuhan gereja tersebut. Untuk message-nya tersampaikan dengan baik sih. Itu kalau menurut saya sih, Pak. Oke, good. Good point. Thank you. Kamu sudah tambahan lagi? Saya pikir itu secara praktis betul-betul ya. Jadi kesulitannya adalah memang betul seperti yang tadi Brother Rian katakan, karena sekali lagi gereja itu kan mesti punya 5 hal dalam gereja ya, dari penyembahan, persekutuan, pertumbuhan, pelayanan dan penginjilannya. Gitu. Gimana kalau kita yang biasanya face to face berhadapan, interaksi langsung dengan orang, sekarang kita tidak lagi. Tadi makanya ketika saya dengar Brother Rian menyebutkan ada satu situs website kita bisa tahu ini, itu penting, ya nggak? Itu lebih susah. Tadi seperti saya ambil analogi, kalau kita di gereja orang tidak masuk, kita bisa tahu dia tinggalin ibadah di tengah-tengah, kita bisa lihat gitu ya. Tapi kalau kayak di online service, di gimana tuh? Ya, jadi ini new challenge dan lebih berat gitu ya. Dan kita harus dibantu dengan teknologi. Makanya kayak tadi saya dengar Brother Rian punya suatu teknologi baru. Wah, saya mesti langsung tahu ya. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu ya. Kita cuma lihat kan siapa yang ngechat, viewersnya berapa. Kita nggak tahu itu jemaat kita atau bukan, siapa yang datang ya. Nggak gitu. Kita cuma tahu turun naik kan. Kita nggak tahu siapa dia gitu ya. Oke, tapi itu poinnya. Ya, yang saya cuma tanggapi aja, ya, mau emphasizing benar apa yang tadi Bradian sampaikan. Thank you. Thank you, Pak Amos. Thank you, Pak Rian. Kita akan masuk kepada pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Apa yang menjadi kabar baik di masa pandemi itu apa? Apa yang menjadi kabar baik di masa pandemi itu apa? Apakah kabar baik itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang percaya atau bagaimana? Apakah pemberitaan Injil saja sebagai kabar baik tersebut? Jika ada kabar baik, tentu ada kabar buruk. Lalu bagaimana membedakan kedua hal tersebut? Pak Amos bisa dijawab? Oke, jadi konteks yang tadi saya katakan kabar baik di sini adalah bukan virus corona lenyap, bukan vaksin ditemukan. Karena konteks kabar baik di sini adalah Injil, Evangelion, kabar baik, di mana Yesus Kristus mati untuk dosa kita dan Kristus bangkit menjadi penyelamat buat setiap kita. Itu kabar baik. Kalau ditanya apakah ditujukan hanya buat orang percaya, saya sebenarnya saya sebenarnya menghindari jargon-jargon istilah. Saya lebih senang pakai skala. Jadi kalau saya ketemu sama seseorang, dia ngaku Kristen, namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 1, 2 Korintus, Wahyu, Nugroho, ya, tetapi dia masih kelihatannya di skala minus. Gitu ya. Kalau kita dalam pelayanan penginjilan kan kita suka pakai pertanyaan-pertanyaan yang disebut dengan diagnostic question ya, suka yang belajar penginjilan pakai namanya penginjilan, ledakan penginjilan, explosion evangelism. Kita tanya tentang kepastian keselamatan, kita tanya alasannya kalau dia nanti meninggal, ditanya sama Tuhan ya enggak, apa yang menyebabkan dia boleh masuk surga ya enggak. Jadi sebenarnya kita menghindari jargon-jargonnya, tapi tujuannya dari kabar baik ini ditujukan kepada orang-orang yang masih ya di skala minus ya. Tapi jangan lupa juga bahwa kita yang sudah percaya, seperti sudah baca surat-surat Rasuli, Rasul Paulus selalu walaupun ditujukan buat jemaat tetap menyinggung dan emphasizing the gospel of Jesus Christ sebagai peneguhan, sebagai alignment, sebagai konfirmasi ya. Jadi itu yang disebut dengan kabar baik. Nah, kabar buruk tergantung bagaimana kita menilainya. Ya. Tapi buat saya adalah yang namanya kabar baik yang saya pahami, khususnya dalam konteks seminar kita ini, adalah Injil Yesus Kristus ya, yang menyelamatkan kita. Kira-kira seperti itu gambaran. Silakan Pak Ria. Oke, menambahkan dari apa yang Pak Amos bagikan. Pertanyaan di sini kan ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama yaitu bagaimana apa yang menjadi kabar baik di masa pandemi itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, automatically, definitely kabar baiknya adalah hanya berita Injil aja. Berita Injil di mana Tuhan Yesus sudah datang dan Dia menebus kita semua. Nah, apakah kabar baik itu hanya ditujukan kepada orang-orang percaya atau bagaimana? Kalau misalnya, kebetulan saya juga adalah seorang dosen di Universitas Bunda Mulia. Saya memegang beberapa mata kuliah ekonomi. Nah, di dalam prinsip marketing ekonomi, itu tuh ada dua hal. Ada introduction dan ada juga yang namanya maintain. Nah,
kalau misalnya saya bisa tarik ilmu tersebut terhadap pertanyaan ini, saya melihat bahwa ibarat kata maintenance adalah orang-orang Kristen yang sudah ada dalam gereja atau sudah ada dalam lingkungan gereja atau Kristiani. Sedangkan introductions adalah satu kumpulan orang-orang yang belum mengenal Kristus dan itu yang akan kita bidik. Nah, kalau misalnya kita melihat dengan situasi yang terjadi saat ini, orang-orang yang harus menjadi segmen kita adalah dua hal ini. Orang-orang yang ada dalam lingkungan gereja maupun orang-orang yang ada di luar gereja. Which is itu yang kita tahu bersama, orang-orang yang belum mengerti atau mengenal tentang firman. Seperti yang tadi yang saya pertama kali ketika saya diizinkan untuk berbicara, saya menyampaikan bahwa ada satu research yang menginformasikan bahwa ada sekitar 64,3% orang-orang itu melihat kondisi saat ini mereka lebih cemas. Mereka lebih takut untuk melihat kondisi-kondisi saat ini. Nah, orang-orang cemas ini adalah pasarnya kita, istilahnya ekonomi itu adalah pasarnya kita untuk kita beritakan nih kabar baik ke mereka. Lewat dari apa? Seperti tadi yang Pak Amos bilang bahwa kita harus berpindah nih dari stages modalitas kepada sodalitas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah seperti ini. Maksudnya kita harus melihat bahwa saat ini untuk bisa menyampaikan kepada orang-orang yang ada di dalam 64% yang lagi cemas dan khawatir, bagaimana supaya kita bisa menyampaikan berita tersebut ke mereka. Caranya adalah lewat dari sosial media. Makanya tadi Pak Amos sempat menunjukkan grafik-grafik sosial media, apakah gereja punya sosial media baru diadain ketika pandemi atau sebelum pandemi, dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya menjadi aware buat kita, para pelayan Tuhan, untuk supaya bisa bukan cuma aja gereja yang bergerak, tapi kita secara personal, kita secara individu harus pun bergerak. Bergerak untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kabar baik buat siapa? Buat dua kategori ini nih, orang-orang yang mungkin teman-teman kita yang udah ngerti tentang firman, dan orang-orang yang belum ngerti tentang firman. Jadi, lewat dari apa? Sosial media kita. Nah, saya puji Tuhan juga sedikit kesaksian, saya juga sangat aktif saat ini di Instagram. Kebetulan organisasi saya namanya Relevan. Relevan adalah organisasi yang bergerak di bidang youth development. Kita bekerja sama dengan dengan government, eksekutif, dan legislatif untuk hal peningkatan manusia. Cuman ketika pandemi ini, otomatis kita nggak bisa ketemu langsung dengan orang-orang yang menjadi segmen kita, sehingga kita menggunakan sosial media. Nah, di sosial media kita benar-benar aktif di sana, kita benar-benar rilis informasi-informasi, sehingga banyak orang yang kayak nge-DM. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Amos tadi siang, ketika di jam makan siang itu saya teleponan sama Pak Amos, dan kita sempat share bagaimana ada orang datang nge-DM ke Pak Amos dan share tentang keadaan mereka, bahkan dia videoin dan bagaimana dia buang, ada pokoknya itulah kesaksian dari orang tersebut kepada Pak Amos. Dan dari situ kita melihat bahwa the power of social media bisa mengantarkan berita baik ini kepada mereka. Sehingga kalau mau ditanya apakah kabar baik itu hanya dituju buat orang-orang percaya saja, oh no, definitely no, big no. Kabar baik bukan cuma buat orang-orang yang ada di dalam lingkungan gereja, tapi kabar baik ini harus disampaikan juga kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Lewat apa? Lewat kreativitas kita, lewat inovasi kita, untuk bagaimana caranya supaya kita bisa jangkau mereka yang ada di sana. Itu sih, Pak Patrick. Oke. Ya. Pak Amos ada lagi? Ya, lebih dari cukup. Lebih dari cukup, baik. Pak Rian, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ada beberapa audiens yang menanggapi mengenai link yang tadi Pak Rian bagikan. Bolehkah setelah acara ini selesai membagikan link tersebut? Oke, siap. Yang church online ya? Church, yes. Church, nanti saya ketik di chat ya. Ya, oke, thank you Pak Rian. Kita akan masuk kepada pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan ketiga, apakah Pak Amos setuju gereja online? Yang betul gereja online atau pelayanan online? Saya belum menemukan satu jargon yang sudah terdefinisi ya, gereja online dengan pelayanan online. Karena kita semua ini masih istilahnya meraba-raba ya.
kita pakai istilah gereja online, mungkin ada yang sekarang, sebelum-sebelumnya pernah di Sinode GBI dibahas tentang keberadaan gereja online. Ya, definisinya pun juga masih debatable, atau pelayanan online itu juga masih debatable. Ya. Nah, mengenai setuju atau tidak, saya selalu mengatakan begini, yang namanya internet, online, media, apalah istilahnya itu seperti sebuah pisau. Ya, jadi kalau pisau di tangan ibu-ibu itu bermanfaat sekali untuk masak di dapur. Tapi kalau pisau di tangan seorang penjahat itu berbahaya. Dia bisa melakukan tindak kejahatan. Justru gereja itu, tadi saya singgung yang namanya William Carey. William Carey kenapa disebut sebagai Papa Misi modern? Karena dia pakai percetakan. Dia pakai yang namanya metode modern yang zamannya dia waktu itu gereja nggak pernah pakai. Harusnya kalau saya baca beberapa literatur, ya James Kennedy menulis buku Bagaimana Jika Yesus Tidak Pernah Lahir. James Kennedy membuktikan bahwa yang namanya gereja itu dulu memakai hal-hal yang menjadi pionir dalam segala hal. Yang buat terobosan. Contoh misalnya, rumah sakit. Sebelum ada kekristenan, rumah sakit itu hanya buat para kaum bangsawan dalam kerajaan Romawi. Tapi dalam sejarah yang saya baca, dikatakan bahwa rumah sakit didirikan oleh kekristenan. Jadi harusnya gereja nggak boleh alergi dan kita tidak boleh terjebak dengan berbagai macam jargon, gitu, ya. Karena kalau misalnya kita bilang, Pak, kemarin ya, kalau nggak salah hari Senin, Pak Junivius tanya sama Pak Ruben Adi, boleh nggak kalau ada orang berkata dia gerejanya pure murni gereja online, dia nggak pakai sama sekali namanya gedung gereja, dia hanya pakai namanya online, ya. Kalau saya berkaca pada dunia bisnis, berapa banyak sekarang bisnis-bisnis itu hampir nggak punya kantor, gitu. Tapi jalan tuh, ada profit. Saya pakai istilah profit nih. Ya, demikian juga dengan gereja. Mungkin juga ada seorang hamba Tuhan, dia nggak punya gedung gereja tersendiri. Kalau saya sih lebih bersifat terbuka dalam hal ini, lebih fleksibel. Kalau orang bilang sekarang ada yang namanya pelayanan yang relevan, saya mau pakai istilah pelayanan yang kontekstual, sesuai dengan konteksnya yang kita ada. Jadi kita nggak boleh terjebak yang namanya jargon-jargon definisi, ya gereja online itu apa, pelayanan online itu apa. Tapi poinnya adalah apa? Kita harus memakai seperti tadi Brother Rian katakan, kita harus memakai segala resources, ya segala sumber daya yang kita pakai untuk pemberitaan kabar Injil Yesus Kristus. Ya, dulu di Amerika ketika mulai ada namanya tele-evangelis, orang kritik habis karena memang ada kesan negatif terhadap penginjil-penginjil di televisi. Tapi harus diakui bahwa pelayanan penginjilan melalui televisi jangkauannya sangat luar biasa, besar sekali. Dan sekarang kita udah pakai namanya media yang namanya online. Nah ini juga mungkin ya yang membuat mungkin ya sekarang kita harus lebih fleksibel dan bisa mendalami atau mengeksplor lebih dalam. Ya, tapi poinnya adalah mari kita pakai semua hal ya yang kita bisa pakai. Sekali lagi, kalau kita mau ke Bandung bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa naik pesawat. Ya, kalau saya mesti betul-betul tiba dengan cepat, yang saya lakukan nomor satu adalah apa? Saya akan memilih instrumen, alat, vehicle yang cepat. Naik pesawat mungkin, ya enggak. Nah sekarang kalau misalnya saya bisa berkhotbah, ya tadi Brother Rian mengatakan ya kehadiran jemaat di online lebih banyak, kami pun juga demikian. Ya, tadi survei juga dari bilangan research center juga mengatakan demikian. Why not kita nggak pakai? Ya, jadi kalau ditanya apakah setuju gereja online, saya setuju. Tapi mari nanti kita ekspor definisinya, ya, karena saya tidak mau juga nanti kayak dulu misalnya contoh ya. Saya mau ambil analogi ya. Dulu sempat ada yang namanya gerakan gereja rumah. Saya diminta oleh Departemen Teologi GBI untuk membuat research tentang gereja rumah. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang mulai mengatakan gereja itu dalam 3 abad pertama ada gedung gereja. Jadi mari kita kembalikan gereja seperti gereja mula-mula. Pakai rumah-rumah. Tapi ketika saya research, nggak demikian. Wolfgang Simpson, orang Jerman ini, dia membuat satu penelitian tentang gereja rumah. Gereja rumah itu selalu dengan keadaan yang karena konteks. Contoh, Vietnam, India, China. Kenapa mereka gerejanya di rumah? Karena pemerintah setempat
memberikan pembatasan-pembatasan yang luar biasa. Sama seperti kita juga mungkin di situ. Ya, kalau dengan gedung gereja sulit kita bangun ya. Contoh juga, berapa banyak dulu mainline churches anti sama gereja-gereja Pantekosta karismatik yang ibadahnya di mall, di hotel. Saya tahu persis tuh. Ya, ada orang nggak mau diberkati di GBI, ngomongnya begini, habis kebaktiannya Pak di hotel, gereja tuh di gedung gitu. Nah, sekali lagi kita lihat bagaimana relevansinya, kaitannya, konteksnya kita berada. Ya, kira-kira seperti nanti Brother tambahin lagi. Oke, Pak Patrick, kalau menurut saya sih udah cukup dari Pak Amos seperti itu penjelasannya. Oke, baik. Thank you Pak Amos, thank you Pak Rian. Ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan pertanyaan mengenai link church online dapat membaca kolom chat, dapat dibuka. Pak Rian menginformasikan bahwa church online membutuhkan penjelasan yang cukup text time, jadi bisa dibahas secara personal. Bagi yang tertarik untuk bertanya dapat menghubungi di nomor tertera. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena keterbatasan waktu, maka kita tutup pertanyaan hari ini. Terima kasih Pak Amos, Pak Rian, diskusi dan jawaban yang sangat luar biasa. Wow. Thank you, Pak. Thank you. Sekali lagi, Pak Amos, apakah bisa memberikan closing statement dari seluruh rangkaian sesi ini? Kalau boleh begini, saya ambil ilustrasi, saya suka kasih ilustrasi ini. Di awal saya memberikan paparan materi ini, saya kasih rumus T tambah R sama dengan H. T adalah tantangan, R adalah respon, H adalah hasil. Saya suka kasih ilustrasi, tadi Pak Rian menyebut, dia mengajar juga di bagian marketing. Ini saya ambil ilustrasi aja ya, 2 orang dikirim jualan sepatu di satu daerah yang penduduknya nggak punya sepatu, nggak biasa pakai sepatu, dan biasanya nyeker and kumel. Nah, salesman A ketika sampai di daerah tersebut, langsung dia nyerah. Langsung dia berkata, waduh, nggak bisa nih, saya jualan sepatu di tempat ini. Dia langsung minta dipulangkan. Dia nyerah. Tapi salesman yang kedua, dia sukses. Malah dia minta kantor pusatnya di bagian marketingnya kirim lebih banyak lagi sepatu. Akhirnya 2 orang ini dipanggil, 2 salesman ini sama bosnya. Ditanya yang gagal, kenapa kamu gagal? Ya langsung dia cari excuse, ya cari pembenaran diri. Ya kita belajar psikologi ada namanya defense mechanism. Ya kita kalau gagal selalu kita suka mengkambing hitamkan orang. Ya sekarang orang berkata gara-gara virus corona, gara-gara ini, habis segini, ada begini ya. Ada jemaat yang ngomong sama saya, aduh Pak, saya pokoknya susah, saya biasa begini. Nah itu respon yang negatif. Ya respon yang tidak akan menghasilkan buah yang baik. Tapi yang sukses ditanya, kenapa kamu sukses? Yang sukses berkata, memang betul orang di sana yang saya mau jual sepatu nggak biasa pakai sepatu. Tapi sebelum saya jualan, saya demonstrasikan dulu manfaatnya pakai sepatu. Saya tebar paku dan beling depan mereka. Saya pakai sepatu yang saya jual. Saya injek-injek tuh paku dan beling dengan sepatu yang saya jual. Setelah itu saya tunjukin kaki saya, nggak ada lukanya, nggak ada belingnya. Nah ini tamatan dari Tanah Abang zaman dulu ya, dagang kaki 5. Akibatnya orang-orang sadar, wah ternyata sepatu ini bermanfaat, sepatu ini baik. Akhirnya orang beli sepatunya. Jadi tergantung dari responnya. Saya lihat dalam pemaparan diskusi kemarin dari perspektif biblika dan teologi, sangat baik sekali. Saya terima kasih rekan-rekan dosen yang sangat baik. Pertanyaannya kan paling banyak di why-nya. Why, kenapa, apakah dari Tuhan, kenapa Tuhan tidak menghapus virus, kita sudah berdoa, why, pendeta-pendeta ada yang meninggal karena virus corona, kenapa ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh, why, kita selalu banyak. Saya teringat dengan kitab Ayub. Ya, mohon maaf saya bukan orang biblika, tapi mohon maaf nih dosen-dosen biblika, saya mau ngomong sedikit soal kitab Ayub. Ayub itu menarik, ya pembahasannya. Karena kenapa? Ketika Ayub menderita, Elifaz, Sofar, dan Bildad dari Ayub pasal 3, ya dan seterusnya, itu mereka mengeksplor sampai dengan pasal 37, kenapa Ayub menderita. Jadi pertanyaannya why? Dan mereka simpulkan, Ayub kamu pasti punya dosa, makanya kamu menderita. Ya, dari 3 orang temannya itu akhirnya kan harus mencabut perkataannya. Ya, kecuali temannya namanya Elihu. Tapi menarik ketika pasal 38 sampai dengan pasal 41, Tuhan ngomong sama Ayub. Dan ketika Tuhan ngomong, Tuhan nggak kasih jawaban why Ayub menderita. Tapi Tuhan malah tantang Ayub. Malah Tuhan tanya 70 lebih pertanyaan kepada Ayub, yang semuanya Ayub nggak bisa jawab. Nanti Ayub baru pasal 42 berkata, sekarang mataku mandang engkau. Aku mendengar dari kata orang saja.
Ya, tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Tapi di akhirnya saya lihat Tuhan memulihkan Ayub. Saya nggak ngomong soal bagaimana Ayub, tapi saya menemukan begini, ketika orang mengalami penderitaan, ketika orang meresponi COVID-19, jangan kita bertanya, why? Kenapa Tuhan? Tapi kita tanya, what? Apa Tuhan? Ya, saya senang dengan topik yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Ivon yang menawarkan topik ini. Semula tuh sebenarnya nyaris saya menolak. Ya, karena ya saya mesti ngapa-ngapain rumah, cuci mobil ya, sendiri semua ya. Gitu. Tapi saya cerita ke Bu Ivon langsung ngomong, aduh Pak, itu nyambung. Oh, udahlah, saya ambil deh. Ya enggak. Saya mau share juga. Kenapa? Karena saya menemukan ada banyak orang bertanya yang salah. Nah, kalau kita tanya yang salah, jawabannya pasti salah. Kalau kita tanya why terus, Ibu Geneda ngomong bahwa penderitaan itu kedaulatannya Tuhan. Hak prerogatifnya Tuhan. Gitu. Jadi Ayub ditantang sama Tuhan, seakan-akan Ayub itu mau ya enggak mengatur yang namanya hak kedaulatannya Tuhan gitu ya. Nah, saya mengajak jangan kita tanya why. Mari kita tanya what. Tuhan, apa maksud dari pandemi ini? Dan saya menemukan dari perspektif Church Grow and Evangelism, this is the kairos. Ini adalah kairos opportunity momentum. Kita gereja nggak serius, kita gereja terpuruk, kita gereja ogah-ogahan, kita gereja tawar hati, kita kehilangan momentum. 7 tahun masa keemasan di Jepang itu lewat. Ya, para ahli pertumbuhan gereja selalu mengatakan kalau masa tuayan itu lewat, itu jadi busuk. Makanya Jepang cuma 1% saja dari orang Jepang yang Kristen lahir baru. Kenapa? Karena masa tuayannya lewat. Gitu. Nah, mari kita sama-sama pada saat ini kita mulai bersama. Ya, mari kita aktifkan kita punya akun. Ya, posting. Saya waktu share di teologi. Ya, posting, ya, share. Pasti ada orang yang baca. Saya berapa kali share di Instagram, ya, lumayan follower saya, Pak Rian. Ya, udah lumayan juga follower saya. Patrick, udah follower saya nggak belum? Ya. Udah, Pak. 6.000. Ya. 6.000. Oh, gitu ya. Kalau ada mahasiswa saya yang belum ikut follower saya, nilainya saya kurangin langsung ya. Gitu ya. Ini ancamannya. Gitu, ya. Posting, ya, kasih kata-kata yang menguatkan. Gitu ya. Jangan posting yang hoax, yang nggak jelas-jelas. Kasih, ya, firman Tuhan, ayat-ayat. Gitu. Di follower saya di Instagram tuh teman-teman SMP saya, ya, ikut saya. Ada yang bukan Kristen, gitu. Dia ikut respon, ya. Dia panggil nama kan, duh, Mos, bagus banget nih, gue suka. Dia nggak tahu bahwa itu ayat Alkitab, ya, gitu. He's not Christian, gitu ya. Jadi marilah kita meresponinya. Jangan bertanya, why Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa angka COVID makin naik? Mengkhawatirkan. Kok belum turun-turun, kita udah begini, udah begitu. Tapi tanya, Tuhan apa yang kau inginkan supaya kami beritakan Injil, bahwa kabar baik, supaya manusia yang berdosa diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Haleluya. Amin.